Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Eva Siti Fatima dari semester 3B. Kali ini saya akan mereview kembali pertemuan pertama mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMA dan Asisten Dosen Emrendi Ardayani SMA. Pertemuan pertama ini membahas bab 1 tentang fogging, percobaan atau attempt. Pengertian dan sifat percobaan yaitu pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP yang berisi bulir pertama mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bulir kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Bulir ketiga, yaitu jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan bulir keempat, yaitu pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP yaitu mencoba melakukan pelanggaran tidak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk TP percobaan adalah hanya untuk TP yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah pertama, sebagai dasar atau alasan memperluasnya dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hazelwinker, Suringa, dan Oemar Seno Aji. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluasnya dapat dipidana perbuatan, yaitu bahwa TP percobaan merupakan satu TP yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Muljatno. B. Dasar patut dipidana percobaan. Yang kesatu adalah teori subjektif. Menurut teori ini, dasar dari patutnya dipidana percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hemel. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama, teori objektif atau formil, yaitu perbuatan yang dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya yaitu Dynasty dan Jivenberg. Yang kedua, teori objektif atau material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya tetapi kepentingannya atau beda hukum. Penganutnya adalah Simons. Unsur-unsur percobaan yaitu yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan atau pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaannya tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan perpisahan permulaan dari suatu perbuatan. Sampai sana review kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.